rekan-rekan dan kami itu sama. Kita ingin membangun sistem peradilan pidana yang baik, yang transparan, yang akuntabel, ya. Tetapi kemudian kita harus menyeimbangkan semua ini dengan baik. Rekan-rekan, hal yang rekan-rekan perjuangkan itu juga sedang diperjuangkan juga di Amerika. Pertanyaan kita adalah, apakah kejahatan di sana berkurang? Pertanyaan kita, apakah tidak ada penyiksaan di sana? Ya kan? Kita semua ini sedang berpikir, teman-teman ini sedang berpikir bagaimana mengatur aturan itu sebaik-baiknya agar tidak terjadi pelanggaran. Ya kan? Tetapi kemudian ada istilahnya, tergantung man behind the gun kan. Nah, kalau kita bicara ini, kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya, bangsa Singapura itu, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung orang Singapura, tapi ini sejarahnya. Mereka sangat tidak patuh kepada hukum. Awal mulanya adalah undang-undang itu ditegakkan, kemudian budaya hukum. Nah, teman-teman, kita ini sedang mencoba, sedang benar-benar mengatur. Ya, dan jangan lupa di dalam KUHP ini sudah mengatur yang namanya transparansi. Kalau teman-teman bicara mengenai hal ini, mundur sedikit mengenai sejarah. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah suatu bangsa itu berhasil di dalam penegakan hukum karena hukum yang keras? Menurut saya tidak. Transparansi dan legal culture yang membawa bangsa itu kemudian menjadi bangsa yang modern. Teman-teman datang ini bicara dan kami mendengar ini adalah bagian dari legal culture. Ya, di awal mungkin teman-teman tidak mengikuti pada waktu kami RDPU dengan pihak yang lain. Saya pribadi mengatakan ada dua hal yang penting. Satu, kami ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, saya pribadi menganggap bahwa kami ini bukan orang yang paling tahu. Teman-teman ini demi bangsa dan negara datang di sini untuk berbicara dengan kami, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, saya berada di sini punya tanggung jawab moral, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis sebagai seorang yang dipilih rakyat untuk bagaimana menyusun baik-baik RUU KUHP ini. Oleh karena itu, kami dari Partai Golkar sangat menerima masukan ini dan akan memikirnya dengan baik. Dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan kami juga ngomong kalau memang ada masukan, seperti rekan kami yang dari sini, siapa namanya, mohon maaf, Pak Arif, Mas Arif ya, ya katanya masih belum kurang, masih kurang gitu. Nah, kapan penuhnya? Kan kita dikejar waktu juga kan.